Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Alhamdulillah sudah sampai di Malaysia dan saya pun juga cukup teramat bahagia karena perjalanan yang cukup lumayan jauh sampai ke negara tetangga selamat dan tiada halangan apapun membuat saya sangat bersyukur. Kemarin ada juga sahabat-sahabatku ramai yang berkomentar, Bang, apa yang abang rindui setelah sebulan cuti di kampung? Nah, yang saya rindui daripada Malaysia adalah makanannya sahabatku semua. Alhamdulillah, kebetulan saya juga masih punya sisa beberapa uang ya. Karena kemarin saya tukarkan ke ringgit jadinya alhamdulillah masih ada uang dan kali ini saya ingin mencicipi atau mencoba makanan khas-khas daripada Malaysia terutama yang tidak ada di kampung halaman saya sahabat-sahabatku semua karena kedai makan yang ada di Malaysia ini menunya berbeda jauh dengan kedai makan yang ada di kampung halaman saya. Untuk sahabat-sahabatku semua, tolong sekali lagi video ini bukan tentang saya membanding-bandingkan kampung saya atau tentang saya istilahnya tidak cinta kepada kampung saya, bukan sahabat-sahabatku semua, karena saya ini seorang perantau jadi saya ingin menceritakan sesuatu yang ada di negara di mana tempat saya bekerja yaitu di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, kali ini saya akan menunjukkan suasana kedai kampung yang ada di Malaysia dan seperti apa perbedaan perkampungan di Malaysia ketika saat malam hari. Kalau di Indonesia kan perkampungannya kan penuh dengan motor. Kalau di Malaysia kebanyakan mobil sahabatku semua. Perjalanan kali ini saya akan menuju ke sebuah kedai makan yang ada di tengah-tengah kampung sahabatku semua. Kedai makannya itu menjual aneka jenis makanan yang begitu sangat enak. Kemudian makanan tersebut itu juga tidak dijual di kampung saya saat malam-malam sahabatku semua. Akan tetapi di Malaysia ada hal yang unik ya. Seperti sup itu dijual saat malam ya, saat siang pun juga ada. Akan tetapi kalau di Indonesia biasanya untuk jenis makanan sup kalau di Indonesia itu dijual saat pagi hari ataupun tengah hari. Jadi tidak ada orang yang jual sup saat malam-malam. Kemudian sup yang ada di Malaysia ini warnanya itu sangat-sangat berbeda dengan sup yang ada di Indonesia sahabat-sahabatku semua. Setelah sampai kedai, akhirnya saya langsung order teh tarik es. Minuman ini sangat-sangat favorit di Malaysia karena rasanya begitu sangat enak banget. Kalau acara TV yang ada di Malaysia itu berbeda dengan di Indonesia sahabat-sahabatku semua. Biasanya kalau pukul 8 malam di Indonesia kan diisi acara dengan sinetron. Akan tetapi kalau di Malaysia ketika pukul 8 malam acaranya itu berita. Dan alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk makan sup ekor. Kalau di Indonesia disebut sup buntut. Akan tetapi kalau di Malaysia perkataan buntut itu dianggap perkataan yang kasar ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku ketika kalian pertama kali ke Malaysia jangan sampai mengatakan perkataan buntut. Meskipun di Indonesia perkataan tersebut merupakan perkataan hal biasa, akan tetapi di Malaysia kurang sopan. Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Masya Allah sahabat-sahabatku semua, sup ini rasanya itu begitu sangat seweger atau nikmat atau sedap sangat kalau dalam bahasa Malaysia. Apalagi masakannya itu panas-panas ya. Jadi Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menu makanan seperti ini di kampung saya itu tidak ada ya. Jadi kebanyakan kalau di kampung saya makanan malamnya itu kebanyakan bakso mie ayam. Untuk jenis masakan daging ataupun masakan sup-sup seperti yang ada di Malaysia itu tidak ada sahabat-sahabatku semua. Dulu waktu saya mau balik kampung, saya juga makan sup daging bersama Mas Randy ya. Akan tetapi kali ini saya bersama kawan saya dan kawan saya itu kalau di depan kamera malu jadinya hanya wajah saya seorang yang nampak di depan kamera.
Mas Randy pun juga sudah balik kampung, mungkin dia cuti dalam 3 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi kesempatan umur panjang, masih bisa bekerja di Malaysia lagi, kemudian menikmati masakan-masakan Malaysia yang dengan penuh cita rasa yang kuah rempahnya itu begitu sangat enak banget. Sup ini memang benar-benar menjadi salah satu sup yang paling saya suka. Kalau sup di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, rasanya itu berbeda dengan sup yang ada di Malaysia ya. Sup di Indonesia itu warnanya lebih jernih, jadi tidak pekat seperti yang ada di Malaysia. Mungkin karena menyesuaikan lidah orang tempatan masing-masing. Masakan Indonesia dengan masakan Malaysia sebenarnya tidak jauh berbeda, sahabat-sahabatku semua. Kalau masakan yang ada di Malaysia dari segi pedas ini agak kurang, akan tetapi kalau masakan Indonesia kebanyakan masakannya itu pedas ya. Kalau di Malaysia lebih ke manis dan pedas. Jadi masakannya itu tidak terlalu pedas sangat. Apakah mungkin sahabat-sahabatku daripada Malaysia memang tidak suka masakan pedas, atau mungkin makan pedas itu di saat jam-jam tertentu? Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Rame juga sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, ajak anak istrinya jalan-jalan ke Malaysia. Bang Toha asik makan sedap-sedap, tapi tidak ingat anak istri di kampung." Kalau di kampung ada masakan seperti ini, sahabat-sahabatku semua, tentu Bang Toha sudah suruh anak dan istri saya untuk membeli makanan yang seperti yang ada di Malaysia ya. Cuma di kampung saya ini tidak ada yang menjual menu makanan yang seperti ada di Malaysia. Kalau di Malaysia, masakan daging, masakan sup mudah dijumpai. Bahkan meskipun di kampung, kedai-kedai di perkampungan Malaysia ini menjual masakan-masakan aneka menu daging ya. Biasanya diolah dengan masakan daging sambal, daging kecap, kemudian di sup tulang, sup ekor, bermacam-macam lah masakan daging. Akan tetapi kalau di kampung saya sulit untuk menjumpai masakan seperti yang ada di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Itu sebab Bang Toha kali pertama balik di Malaysia langsung rindu dengan sup tulang atau sup ekor ya. Sup tulangnya juga ada, akan tetapi kali ini saya lebih suka sup ekor karena rasanya ya Allah seger banget, dan alhamdulillah bersyukur masih diberi kesempatan untuk mencari rezeki di Malaysia. Jadinya saya benar-benar sangat bersyukur, sahabatku semua. Bukan saya terus lupa anak istri ketika makan sedap, enggak, sahabatku semua. Dan saya pun juga selalu berdoa setiap malam, berharap mudah-mudahan ada rezeki saya bisa mengajak jalan-jalan anak istri saya untuk pergi liburan di Malaysia, kemudian memperlihatkan suasana yang ada di Malaysia dari kampungnya hingga di kotanya. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana perkampungan yang ada di Malaysia bila saat malam hari. Kalau di kampungnya Bang Toha kan, Masya Allah, motornya begitu sangat banyak berlalu lalang. Akan tetapi kalau di kampung Malaysia saat malam hari agak sepi, sahabatku semua. Alhamdulillahirabbil alamin, baru pulang makan dari kedai, sahabat-sahabatku semua. Hidup di Malaysia, alhamdulillah saya di sini berkawan baik dengan sahabat-sahabat daripada Malaysia. Tadi pun naik satu kereta bersama, jadi bergaul seperti layaknya hidup di kampung sendiri. Kawan-kawan saya di sini baik-baik semuanya. Jadi saya sangat bersyukur mendapatkan kawan yang baik, juga merupakan salah satu rezeki yang benar-benar harus kita syukuri ya. Jadi rezeki bukan hanya terpaku atau bukan hanya ternilai dengan uang saja. Selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia, ketika saya ingin jalan malam-malam, biasanya saya mengajak sahabat saya daripada Malaysia yang punya mobil. Akan tetapi kadang-kadang walaupun saya tidak mengajak, biasanya dia yang mengajak ngopi. Jom ngopi, jom ngeteh, jom lepak. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang lepak di kedai yang ada di kampung hingga larut malam itu menjadi hal biasa ya. Jadi sudah seperti di kampung sendiri, sahabat-sahabatku semua.
Ini bukan saya tentang bercerita istilahnya buat-buat, bukan, akan tetapi ini merupakan salah satu perjalanan saya selama saya merantau di Malaysia, selalu mendapatkan kesan-kesan yang sangat baik. Jadi kesan-kesan yang sangat positif, sahabat-sahabatku semua. Kemudian untuk kedai yang ada di kampung Malaysia, bila saat malam hari itu menjual berbagai menu aneka masakan, tom yum, kemudian jenis sup itu juga begitu banyak. Akan tetapi kalau kedai yang ada di kampung saya, rata-rata kalau menjual makanan itu kebanyakan cuman 4 jenis, 5 jenis ya. Di Malaysia, Masya Allah, puluhan jenis. Apalagi kalau pergi ke pekannya, Masya Allah di sana untuk masakan-masakan itu beraneka ragam. Bukan hanya makanannya saja yang banyak jenis. Hal yang membuat saya terkejut pada saat pertama kali di Malaysia, ketika saya makan di kedai Malaysia, kalau di Indonesia kebanyakan untuk jenis minumannya ini hanya ada 2 jenis ya, TOS kemudian es jeruk. Akan tetapi kalau di Malaysia beraneka ragam menu minuman itu Masya Allah banyak sangat. Apalagi kalau saat bulan puasa di bazar Ramadan yang menjual minuman beraneka ragam itu Masya Allah luar biasa. Itu sebab saya ingin banyak belajar daripada Malaysia, atau ingin banyak belajar daripada menu-menu minuman yang ada di sini untuk saya tekuni, benar-benar saya pelajari dari segi bahan-bahannya, kemudian untuk dari segi mengolahnya seperti apa supaya menciptakan rasa yang begitu sangat nikmat. Jadi kalau saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga daripada Malaysia di sini, saya benar-benar sangat bersyukur. Karena apa? Ilmu ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat penting dari kehidupan kita ini. Jadi kita harus belajar dari siapapun. Yang penting belajarnya dari segi positif. Jadi ketika saya masuk merantau lagi di Malaysia ini, saya ingin benar-benar fokus belajar dari hal-hal yang sangat positif dari Malaysia untuk saya bawa balik nanti ketika saya sudah di kampung halaman. Sebab banyak hal-hal yang tidak ada di kampung saya, seperti aneka jenis masakan. Jenis masakan di Malaysia saya akui lebih banyak beraneka ragam ya sahabat-sahabatku semua. Bahkan menu makanan di sini Masya Allah enak-enak banget. Jadi kalau diterapkan, mungkin kalau saya punya ilmu, kok diterapkan mungkin saya punya ilmu. Kalau nanti suatu saat saya bisa menguasai ilmu-ilmu masakan, kemudian ilmu-ilmu minuman yang ada di sini, saya rasa mungkin bisa buat usaha di kampung halaman saya sendiri. Dan saya juga sangat berterima kasih untuk sahabat-sahabatku yang berkomentar sangat positif, memberi masukan kepada saya, dan memberi dukungan doa. Masya Allah, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku. Saya doakan untuk sahabat-sahabatku doa yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan kalian juga sehat selalu, diberikan kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Ada juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, buat laksa. Kalau di kampungnya Bang Toha kan ikan murah." Iya sahabat-sahabatku semua, kalau di kampung saya ikan itu agak cukup lumayan murah dibandingkan di Malaysia. Akan tetapi untuk bumbu-bumbu laksa itu sulit ditemukan di kampung saya sahabat-sahabatku semua. Sebab kalau kampung saya ini mayoritas kalau masak itu ya masaknya itu tidak menggunakan bunga kantan ya. Padahal bunga kantan atau bunga kecombrang ini kalau dibuat sambal atau dibuat campuran menu yang berkuah seperti sup itu kan rasanya kan ada wangi-wanginya ya. Akan tetapi sulit dijumpai bunga kantan yang ada di kampung saya sahabat-sahabatku semua. Itu pun kalau pesan harus dari kota ya. Kalau tidak dari kota tidak dapat bunga kantan. Mungkin suatu saat nanti kalau saya sudah tidak merantau di Malaysia lagi, saya akan membuat kebun kecil-kecilan untuk saya tanami sayur-sayuran yang kiranya ada di Malaysia tapi tidak ada di kampung saya sahabat-sahabatku semua. Jadi akan saya buatkan video nuansa perkampungan yang ada di kampung saya, kemudian masakan-masakan
yang ada di sini akan coba saya masak untuk di kampung saya dan mungkin juga akan saya jual ya sahabat-sahabatku semua. Karena kalau dari segi rasa makanan untuk makanan kampung yang ada di Malaysia, kok makanan kampung yang ada di Malaysia sih? Maksud saya untuk jenis masakan-masakan Melayu yang ada di kampung ini, kok jenis masakan Melayu yang ada di kampung ini sih? Maksud saya seperti ini loh sahabatku semua. Untuk masakan-masakan yang ada di kedai kampung Melayu Malaysia, kurang lebih dari selera untuk lidah orang Indonesia itu juga sangat cocok. Nah, itu baru betul. Maaf ya sahabat-sahabatku semua, meskipun saya sudah cukup lama di Malaysia, akan tetapi bahasa Melayu saya ini kurang fasih ya, atau kurang bagus. Mohon maaf ya sahabat-sahabatku semua. Bukan saya istilahnya saya buat-buat, akan tetapi memang ya macam inilah sahabat-sahabatku semua. Inilah saya. Jadi saya nggak bisa, jadi saya tidak bisa benar-benar logatnya ngam-ngam seperti orang Malaysia. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya sahabatku semua, bukan saya buat-buat. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku juga paham dengan apa yang saya katakan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan pada intinya saya sangat bersyukurlah masih bisa diberi kesempatan untuk mencari rezeki di Malaysia. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua curhatan malam ini. Dan untuk sahabat-sahabatku semua kemarin yang berkomentar, Bang, kali pertama ke Malaysia, apa yang Bang Toha ingin rasakan, makan apa? Sebenarnya ingin makan nasi lemak, akan tetapi kalau untuk nasi lemak, kedainya itu agak jauh sahabat-sahabatku semua. Karena kawan saya agak malas, jadinya dia makan di kedai yang dekat saja, yaitu makan sup ekor. Rasanya itu sangat enak, dan ketika saya makan sup ekor, saya itu teringat Mas Randy, kawan baik saya, akan tetapi beliau sekarang sudah di kampung halaman. Insya Allah beberapa bulan lagi beliau juga akan kembali lagi merantau di Malaysia. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Semoga informasi ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan tentunya jika ingin merantau di negara orang, jangan sampai kita menjadi TKI Malaysia yang tidak resmi ya. Karena kalau menjadi TKI Malaysia yang tidak resmi, resikonya sangat berat. Kemudian kalau diajak kerja ke Malaysia lewat media sosial, kalian tidak kenal dengan orang tersebut, jangan mau. Kemudian kalau ada lowongan pekerjaan ke Malaysia dari media sosial juga jangan mau, karena kemungkinan besar Anda akan tertipu. Jadi kalau ingin kerja di Malaysia, pastikan di Malaysia itu ada saudara atau mungkin ada teman-teman yang kiranya teman-teman tersebut bekerja secara resmi. Atau untuk sahabat-sahabatku, jika ingin bekerja ke luar negara, daftar saja di PT yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara yang resmi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Toha di Malaysia makan sedap-sedap kemudian lupa anak istri, itu tidak sahabatku semua. Tenang aja, masih ingat anak dan istri. Insya Allah ada rezeki. Saya ingin ajak anak dan istri saya ingin ajak anak dan istri saya untuk jalan-jalan ke Johor, ke Kuala Lumpur, kemudian ke Negeri Sembilan, makan salai, makan rendang. Jadi makanannya di Negeri Sembilan itu enak-enak. Kemudian ke mana lagi ya? Ke Kelantan. Insya Allah kalau ada rezeki ingin keliling Malaysia. Doakan saja ya sahabat-sahabatku semua. Maklum ya, mungkin perkataannya Bang Toha ini seolah-olah kayak orang kampung, ya dimaklumi karena Bang Toha ini memang benar-benar orang kampung ya. Itulah kenapa kadang-kadang kalau ada makanan yang mungkin tidak pernah saya lihat, saya terkejut atau saya heran, ya itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi kalau untuk sahabat-sahabatku yang sering mengatakan Bang Toha, deso, kampungan, kayak nggak pernah lihat ini, kayak nggak pernah lihat itu, terserah penilaian sahabatku semua ya. Akan tetapi banyak sahabat-sahabatku yang berkomentar sangat positif dan selalu mensupport Bang Toha. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.